Sesungguhnya di antara amal yang paling utama bagi seorang muslim setelah tauhid adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah wa ra'akum wa hafizakum. Nashkurullah azza wa jalla allazi an'ama alaina ni'aman la tu'addu wa la tuhsa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Ayyuhat tullab wa talibat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kemudian mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar salawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan nasihat singkat ya kepada kalian semua terkait dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Sesungguhnya di antara amal yang paling utama bagi seorang muslim setelah tauhid adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah iringi perintah tersebut dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kalian ya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jadi tauhid, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang sudah tetap dalam agama kita. Seseorang diperintahkan untuk bertauhid, kemudian seseorang diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang muslim yang benar-benar muslim adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berbakti sepanjang kehidupannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian ya selain perintah untuk bertauhid dan perintah berbakti kepada kedua orang tua, maka dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi perintah yang paling besar adalah perintah bertauhid, selanjutnya perintah berbakti kepada kedua orang tua, dan larangan yang paling besar adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan besar yang kedua setelah larangan menyekutukan Allah adalah larangan durhaka kepada kedua orang tua. Seperti kata Rasulullah SAW, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Apa dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah. Kata Rasulullah, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Kemudian apa lagi? Wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang kedua setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim jangan menganggap enteng ya terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan menganggap enteng dosa terhadap kedua orang tua. Ya. Seorang harus membesarkan, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak hak-hak orang tua yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita ini. Di antaranya adalah tatkala kedua orang tua kita memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, maka kita wajib untuk menaatinya selama yang diperintahkannya bukan merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diperintahkannya adalah melakukan kesyirikan, itu tidak boleh kita taati. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu bersusah payah untuk memerintahkanmu menyekutukan aku dengan sesuatu, maka jangan kamu taati keduanya. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk
kalau yang diperintahkan itu adalah maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah orang tua kita bukan merupakan kesyirikan dan kita sanggup melaksanakan perintah tersebut, maka wajib bagi kita melaksanakannya. Misalnya orang tua kita memerintahkan kita datang ke sekolah tiap hari untuk belajar, ya, 5 hari dalam sepekan. Ini perintah dari kedua orang tua kita, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melaksanakannya, ya. Kita dapat pahala dengan melaksanakan perintah tersebut. Dan kalau diabaikan, maka kita juga mendapatkan dosa. Maka tidak boleh mencari-cari alasan, ya, 1001 alasan agar tidak datang ke sekolah. Ya, ada yang pura-pura sakit, ada yang sebenarnya enggak sakit tapi pura-pura sakit supaya enggak datang ke sekolah. Ada yang mencari berbagai macam alasan supaya enggak datang ke sekolah, ya. Padahal belajar itu adalah satu nikmat yang besar yang akan dirasakan nikmat tersebut oleh orang yang tidak belajar. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seseorang, tapi yang diberikan nikmat itu tidak menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Kalau kata orang Mesir, kasratul masas tufqidul ihsas. Ya, banyaknya nikmat terkadang melalaikan orang, ya, dari mensyukuri nikmat tersebut. Nah, ketika orang tua kita memerintahkan kita melakukan sesuatu dan perintah tersebut bersesuai dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Rasulullah, kita wajib menaati. Jangan menyelisihi kedua orang tua kita. Jangan menentang perintahnya. Jangan malas-malasan mengerjakan perintahnya. Orang tua kita pasti memerintahkan yang baik kepada kita, tidak mungkin memerintahkan yang buruk. Orang tua kalian memikirkan masa depan kalian. Kenapa harus bersekolah? Orang menjadi baik adalah dengan bersekolah. Orang menjadi benar jalan hidupnya dengan menempuh pendidikan. Tidak mungkin orang menjadi baik kalau seandainya dia hanya bergaul dengan orang-orang di luar sana, tidak menempuh pendidikan. Enggak mungkin. Ya. Oleh karena itu, ya, pendidikan ini sangat penting bagi kalian. Tidak boleh malas-malasan. Karena manfaatnya akan kembali kepada kalian. Karena keuntungannya akan kalian petik di masa yang akan datang. Sehingga tidak boleh bermalas-malasan. Apa yang kalian usahakan hari ini akan kalian peroleh hasilnya di masa yang akan datang. Orang yang rajin hari ini, dia akan menuai hasil yang baik di masa yang akan datang. Orang yang malas hari ini, dia akan menuai penyesalan di kehidupannya yang akan datang. Sebab itu tidak boleh seseorang bermalas-malasan. Taati perintah kedua orang tua yang memerintahkan kita untuk datang ke sekolah. Jangan malas ketika dibangunkan. Jangan kesal ketika disuruh ini, disuruh itu. Itu semua demi kebaikan kalian di masa yang akan datang. Kemudian di antara, ya, bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua adalah senantiasa menjaga segala bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua kita. Baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Jangan sampai seorang anak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati kedua orang tuanya, menyinggung perasaan kedua orang tuanya. Jangan sampai seorang anak suaranya lebih tinggi dari suara kedua orang tuanya. Jangan sampai membuat kesal kedua orang tuanya. Ya, ini tidak dibolehkan. Mestinya seorang anak membuat orang tuanya ridha kepadanya, senang kepadanya. Ya, buatlah orang tua kalian bangga dengan kalian. Buatlah orang tua kalian senang dengan kalian. Bukan setiap kali melihat muka kalian dia kesal. Ya, karena banyaknya, ya, pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan. Orang tua kalian susah payah, ya, mencari nafkah di luar sana. Bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan mungkin lembur. Untuk apa? Supaya kalian semua bisa mendapatkan pendidikan, supaya kalian semua jadi orang baik, ya. Supaya kalian semua jadi orang benar, orang yang mengerti agama. Mungkin banyak di antara orang tua kalian yang tidak mengetahui banyak tentang agama. Lalu kalian disekolahkan dengan alasan apa? Supaya anak saya itu lebih pengetahuannya dari saya. Banyak orang tua yang motivasinya menyekolahkan anaknya seperti itu. Maka jangan dikecewakan kedua orang tua kita. Jangan dikecewakan harapan kedua orang tua kita. Mereka menaruh harapan yang besar kepada kita. Maka wujudkanlah harapan kedua orang tua kita itu. Ya, wujudkan cita-citanya. Meskipun kalian tidak jadi ulama nantinya, tapi paling tidak kalian mengetahui agama, mengetahui yang benar, yang salah, yang hak, yang batil, mengetahui yang sunnah, yang bid'ah, yang benar, yang salah, yang halal, yang haram, kalian ketahui. Itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan hati kedua orang tua kalian.
Jangan membuat kecewa orang tua kita. Dia sudah mengeluarkan tenaganya, waktunya, keringatnya untuk membiayai kalian sekolah di sini. Jangan dikecewakan dengan laporan-laporan yang tidak baik tentang diri kalian, ya. Jangan dilanggar aturan sekolah yang membuat orang tua kalian juga pusing memikirkan. Jadilah anak-anak yang berprestasi, yang dikenal di sekolah karena prestasinya, bukan karena perangai-perangainya yang buruk. Ya. Bukan karena sering melanggar. Apa untungnya? Jadilah sebagai seorang anak yang dikenal karena prestasinya. Guru senang, teman-teman senang, masyarakat senang, apalagi kedua orang tua kalian pasti senang dengan apa yang telah kalian capai, ya. Tapi kalau yang dikenal adalah keburukannya, sering melanggar, orang tuanya sering dipanggil, ya, laporannya jelek, nilainya jelek, siapa yang senang? Orang tua juga merasa berat sekali, ya, untuk membiayai kalian. Maka tonjolkanlah prestasi, ya. Buat orang tua kalian jadi bangga terkala dia menerima rapor kalian di sini, yang dilihat adalah nilai-nilai yang baik, bukan laporan-laporan yang buruk. Terkala dia menerima pesan dari wali kelas misalnya atau wali asrama, yang dia terima adalah laporan-laporan yang baik tentang anaknya, bukan laporan yang buruk, ya. Bukan laporan yang membuat kepalanya pusing. Apa kalian tidak kasihan kepada kedua orang tua kalian? Mereka yang bangun lebih dahulu dari kalian, ya. Mereka yang setiap harinya memikirkan kalian, bagaimana supaya kalian tetap bersekolah tanpa ada kendala biaya dan sebagainya. Lalu kita di sini bermain-main, lalu kita di sini sering melanggar, lalu kita di sini belajarnya malas-malasan. Belajar dengan sungguh-sungguh, sebagaimana para guru kita di sini bersungguh-sungguh, ya, untuk datang, untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu kepada kalian. Sesungguhnya seseorang tidak akan dapat ilmu kecuali dengan kesungguhannya. Kalau malas, sering telat masuk kelas, ya, sering tidak masuk dengan 1001 alasan, maka ilmu tidak akan kita dapatkan. Maka taatilah kedua orang tua kita, ya, berbaktilah kepada kedua orang tua kita yang menyuruh kita untuk belajar di sekolah ini. Jangan menyelisihi keduanya, ya. Jangan mengecewakan harapan keduanya. Mereka punya harapan yang besar terhadap kalian. Mereka telah mengorbankan harta yang banyak untuk kalian, ya. Mungkin kalau bapak kita tidak menyekolahkan kalian di sini, uangnya sudah 2 lemari, 3 lemari mungkin. Tapi mereka mengorbankan harta bendanya untuk kalian. Dan itu adalah suatu hal yang mendatangkan pahala bagi keduanya. Mereka tidak akan rugi dengan apa yang telah mereka berikan kepada kalian. Tapi kalian sebagai orang yang menerima amanah, jangan ketawa di belakang tuh. Tapi kalian yang menerima amanah dari kedua orang tua kalian punya tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang jadi harapan kedua orang tua kalian. Jangan pernah dikecewakan. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan berdusta kepada kedua orang tua. Dalam hal kecil sekalipun, ini dosa besar. Dusta kepada siapa saja itu adalah dosa besar. Apalagi dusta kepada kedua orang tua. Ya, itu lebih besar lagi dustanya, lebih besar lagi dosanya. Jangan, ya, membuat sesuatu, ya, kemudian meminta uang kepada kedua orang tua, ya, supaya padahal itu bohong, dusta. Ini jangan sampai pernah terjadi dalam kehidupan kalian ini. Orang kalau sudah berdusta dan mulai dari kecil sampai besar, dusta itu akan jadi kebiasaan bagi dia dan dia tidak bisa melepaskan diri. Meskipun dia sendiri merasa bahwa dusta itu buruk, tapi dia nggak bisa melepaskannya. Dusta kepada manusia biasa saja itu adalah dosa, apalagi kalau yang didustai adalah kedua orang tua. Ya, antum santri, antum pelajar agama, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ya, ada fatwa dari Islam Web, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ketika ditanya tentang hukum anak yang berdusta kepada kedua orang tuanya. Di bagian akhir fatwa tersebut, fa innahu minal muharram. Dikatakan bahwa dusta kepada kedua orang tua itu termasuk muharram, sesuatu yang diharamkan. Antum sudah melakukan dosa yang besar, ya.
Kemudian di antara hak kedua orang tua kita dan adab terhadap kedua orang tua juga adalah menjaga citra kedua orang tua. Menjaga kehormatan kedua orang tua. Ya, menjaga wibawa kedua orang tua. Jangan sampai karena perbuatan kita orang tua kita menjadi malu. Orang tua kita menjadi terhina, ya, di hadapan orang lain. Ini jangan sampai pernah terjadi pada seorang anak. Sebagaimana seorang anak diperintah, ya, untuk membuat bangga kedua orang tuanya, anak juga diharamkan untuk melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya terhina, yang membuat orang tuanya direndahkan oleh orang lain dengan perbuatan-perbuatannya, baik lewat ucapan dia, baik lewat perkataan dia, baik lewat perbuatan dia. Ketika antum mengucapkan sesuatu yang kotor misalnya, maka orang lain akan mengatakan, ini si Anu nggak pernah mendidik anaknya, ya. Ini orang tuanya nggak pernah ngajarin anaknya perkataan yang baik. Yang kena siapa? Orang tua, ya. Ketika antum melakukan perbuatan yang buruk misalnya, jangan sampai kita melakukan ketika seseorang melakukan perbuatan yang buruk yang disalahkan oleh orang tua, oleh orang lain siapa? Orang tuanya. Ini kenapa anak si fulan melakukan perbuatan ini? Yang disalahkan kedua orang tuanya. Padahal tidak ada orang tua di dunia ini yang mengajarkan keburukan kepada anaknya. Nggak ada orang tua di dunia ini yang suka anaknya melakukan keburukan. Maka tergantung kalian sendiri. Ya, maukah kita orang tua kita yang dapat masalah? Maukah kita orang tua kita yang terlibat dalam masalah yang kita ciptakan sendiri? Kalau anak adalah anak yang baik, dia nggak akan mau. Ya, dia akan senantiasa menjaga, ya, kehormatan kedua orang tuanya. Dia tidak mau melihat orang tuanya bersedih. Maka jangan sampai seseorang anak melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kedua orang tuanya direndahkan atau buruk citranya di hadapan orang lain. Ya, ini jangan sampai. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk di antara dosa besar, kata Rasulullah SAW. Apa itu yang termasuk dosa besar? Syatmur rajuli walidayhi. Ketika seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Bagaimana seseorang bisa mencaci maki kedua orang tuanya? Kata seorang sahabat kepada Rasulullah, seseorang mencaci maki, ya, orang tua orang lain. Lalu orang tuanya dibalas dengan cacian yang sama. Ketika antum merendahkan orang tua orang lain, mencelanya, menghinanya, lalu orang lain juga mencela orang tua kita, misalnya, maka itu termasuk di antara dosa besar. Ya. Kemudian di antara hak orang tua kepada kita adalah kita harus membuat bangga kedua orang tua kita. Tidak boleh membuat keduanya bersedih, tidak boleh membuat keduanya menangis. Ya, banyak anak-anak yang perilakunya membuat orang tuanya menangis, ya, ibunya sampai meneteskan air mata, bapaknya, ya. Nah, ini karena perbuatannya dia sendiri. Tidak ada laporan-laporan yang baik tentang dia. Laporannya selalu laporan yang buruk. Ya. Pihak sekolah selalu melaporkan hal yang buruk tentang anak ini kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya menangis, ya, bersedih dengan anaknya. Ini tidak boleh terjadi pada diri seorang santri. Dia harus membuat apa yang salah dengan kita. Ya, dididik setiap hari, membaca Al-Quran, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal sunnah Rasulullah. Diajarkan adab. Tapi masih banyak yang melanggar, ya, adab terhadap kedua orang tuanya. Apa yang salah? Kalau bukan pada penerapannya. Ya. Jangan sampai orang tua bersedih, ya, dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalian masih kecil, apalagi nanti kalau sudah dewasa, makin banyak yang dia lakukan yang membuat orang tuanya makin pusing. Ya. Pikirkan sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini akan membuat orang tua saya bangga atau membuat orang tua saya terhina? Kalau seandainya yang akan dilakukan itu adalah sesuatu yang membuat orang tua kita direndahkan orang, dapat masalah, maka jangan pernah dilakukan. Hindari semuanya. Ya. Kata Rasulullah SAW, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Ada seorang sahabat, ya, yang pergi berjihad, ingin berjihad tanpa meminta izin kepada kedua orang tuanya. Dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan bersedih. Antum bayangkan. Seorang sahabat, ya, meninggalkan kedua orang tuanya di rumah dalam keadaan bersedih. Orang tuanya nggak punya lagi anak yang akan mengurusi keduanya, ya. Sementara anaknya itu pergi berjihad, meninggalkan kedua orang tuanya di rumah, pergi berjihad
tanpa minta izin kepada kedua orang tuanya. Menangis kedua orang tuanya, ibu bapaknya di rumah. Ya, ini jihad perbuatan mulia. Ya. Perbuatan yang sangat besar nilainya dalam agama kita, jihad. Ketika sampai sahabat tersebut ke hadapan Rasulullah, dia ceritakan, "Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad dan saya tinggalkan ibu bapak saya dalam keadaan menangis. Gak mau keduanya berpisah dengan saya. Keduanya ingin saya tetap berada di samping keduanya, mengasuh, merawat keduanya." Kata Rasulullah SAW, "Irji' ilaihima." Kamu harus kembali kepada kedua ibu bapakmu. Ini orang melakukan ibadah besar, jihad. Tapi karena membuat tangis orang tuanya, membuat orang tuanya menangis, Rasulullah suruh kembali sahabat ini. Kemudian kata Rasulullah, "Fa'adhikhuma." Buat mereka bergembira kembali. "Kama abkaitahuma." Sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Ini perbuatan yang mulia, jihad. Ya. Tapi membuat orang tua sedih, nggak boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disuruh oleh Rasulullah sahabat tersebut kembali ke negerinya. Ya. Apalagi kalau yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk, yang melanggar aturan, ya, yang membuat orang tua kalian sedih. Maka orang yang membuat orang tuanya sedih dengan perbuatannya, dengan perilakunya, dia harus membuat sesuatu yang membuat orang tuanya bergembira. Tonjolkan prestasi, nampakkan prestasi, ya, bukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, yang tidak disenangi, yang membuat orang tua kita malu. Ya. Apalagi yang kalian pikirkan dalam kehidupan ini? Semuanya sudah dicukupi. Nafkah, uang belanja, uang jajan, pakaian, makanan, semua sudah dicukupi oleh orang tua. Tinggal belajar. Kalau orang-orang zaman dahulu, anaknya ikut memikirkan bagaimana besok mau sekolah. Kalian tinggal belajar, tinggal duduk di kelas. Ya. Sehingga kalian harus benar-benar membuktikan kepada kedua orang tua. Betapa bangganya orang tua kalau anaknya berprestasi, ya, hafal sekian juz, mengerti ilmu ini dan ilmu itu akan membuat bangga orang tua. Jangan justru orang tua kecewa dengan kalian, ya. Itu yang kita tidak mau. Orang tua kecewa dengan anaknya, ya. Maka berusahalah sebaik mungkin agar kalian menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Buat orang tua kita menjadi bangga. Tidak ada orang tua yang benci kepada anaknya. Tidak ada orang yang lebih dikasihi oleh orang tua melebihi anaknya. Oleh sebab itu buktikan kepada kedua orang tua kita bahwa kita ini anak yang baik, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.